Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalanmu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksudmu. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah saat ini. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca bersama diambil dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 16b. Roma 12 ayat 9 sampai 16b. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada kesempatan yang indah pada saat ini bersama keluarga dan juga jemaat GKP Smyrna Cikarang. Kami rindu Tuhan untuk sama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan bukan semata-mata untuk keinginan kami sendiri, tetapi biarlah ini juga Tuhan materaikan dalam hati kami, agar apa yang kami dengar ini menjadikan berkat bagi kami, baik keluarga, baik jemaat, dan juga masyarakat di sekitar kami. Tuhan, terlebih dahulu ampuni dosa kami dan sucikan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 16b. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu juga bisa mengikuti bacaan ini dari rumah. Dengan judul perikop, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu dan
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah pada saat ini, kita diberikan tema, yaitu hidup bijaksana membawa berkat. Sekali lagi saya ulangi, hidup bijaksana membawa berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga saat ini, sikap hidup yang bijaksana itu sangat dibutuhkan setiap keluarga. Dan tidak kita pungkiri, dalam keseharian kita, dalam kehidupan rumah tangga, pasti ada masalah yang terjadi pada keluarga kita. Tetapi bagaimana kita harus bersikap dengan bijak di dalam menyikapi hal tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih dalam kehidupan rumah tangga ini dikaitkan dengan pandemi Corona atau yang disebut COVID-19 saat ini yang sedang terjadi di lingkungan kita, juga di lingkungan bangsa kita, dan juga bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang berjuang keras untuk menyelesaikan pandemi ini. Tentu ada sikap yang harus kita sikapi. Biasanya pasti ada masalah ekonomi dalam keluarga. Tentu masalah ekonomi itu sebagai dampak salah satunya daripada adanya COVID-19 yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, juga bangsa kita, juga yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, tetapi banyak hal yang terjadi di dalam kita menyikapi ketika kita sedang bergumul dengan ekonomi. Ya tentu sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, kita juga semuanya dituntut bagaimana ekonomi dalam keluarga kita, dalam kehidupan rumah tangga kita ini bisa teratasi dengan adanya pandemi ini. Tentu semua kita juga harus mengambil sikap dengan sangat bijaksana. Jika keluarga itu yang menjadi tumpuan suami, bisa jadi istri harus bisa membantu bagaimana perekonomian itu juga di dalam rumah tangga itu bisa dicukupkan. Mungkin bukan hanya istri saja, tetapi mari kita juga menyadarkan bagi anak-anak kita, semua saling mendukung, semua saling membantu. Memang tidak harus anak-anak kita yang belum waktunya bekerja kita karyakan, kita kerjakan, tetapi bagaimana anak-anak juga bisa membantu orang tua, bagaimana keluarga itu agar tidak memperoleh kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga dengan pekerjaan tentu ada masalah juga yang dialami, yang timbul di dalam suatu pekerjaan. Bukan hanya di dalam perusahaan, tetapi juga terjadi dalam instansi pemerintah, juga mungkin yang dialami oleh Bapak Ibu semua. Ada kalanya ketika adanya pandemi ini, masalah timbul, kadang-kadang kita tidak mengambil sikap dengan bijaksana,
sehingga kita mengutamakan ego kita. Apa yang terjadi ketika kita mengutamakan atau menonjolkan ego kita? Bapak Ibu, tentu hal itu bisa menimbulkan perpecahan dalam satu pekerjaan, mungkin dalam perusahaan, mungkin dalam instansi, mungkin di dalam lingkungan kerja kita di mana kita berada. Ada gesekan di sana sini yang timbul. Kadang kita sebagai atasan juga tidak bisa menahan ego kita karena sulitnya untuk berupaya meningkatkan penjualan misalkan di satu perusahaan, karena adanya pandemi ini sangat sulit untuk berjualan, untuk menawarkan segala produk yang ada pada kita, sehingga kita hanya bisa menekan bawahan kita dengan ego kita tanpa bisa memberikan solusi terbaik. Dan juga tidak kita pungkiri, kita sebagai juga bawahan kadang-kadang tidak berbuat atau membantu atasannya. Kita juga bisa menonjolkan ego kita sendiri. Nah, itu yang menjadi hal yang tidak baik, yang seharusnya kita semua bisa mengambil dengan sikap bijaksana. Bagaimana atasan bisa menenangkan bawahan, juga bawahan bisa membantu atasan, sehingga produk yang kita hasilkan menjadi berkualitas. Dan adanya pandemi ini juga tidak terlalu berdampak di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja, mungkin hal ini juga dirasakan oleh gereja-gereja dimanapun berada. Juga kita sebagai gereja GKP Smyrna Cikarang juga merasakan hal itu. Bagaimana sulitnya ketika adanya pandemi ini. Yang biasanya ketika kita beribadah kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, bisa berjabat tangan, bisa berpelukan untuk menunjukkan rasa kasih kita. Tetapi sekarang beda yang dialami oleh kita. Dan ketika kita ibadah, biasanya kita berupaya bagaimana gereja ini bisa dipenuhi oleh jemaat yang datang. Tetapi sekarang yang timbul adalah bagaimana justru sebaliknya harus ada pembatasan atau yang harus kita ikuti dengan adanya protokol kesehatan. Dan itu sudah diatur semuanya agar tidak terjadi pandemi ini akhirnya menimpa juga kepada jemaat kita. Jadi bukan hanya protokol kesehatan itu semata-mata menjadi aturan, tetapi yang terpenting ialah bagaimana kita bisa menyikapi agar pandemi ini tidak berlangsung terus-menerus dan rantai penularan terputus, intinya itu. Dan jangan sampai nanti kita menjadi di lockdown kembali sehingga kita tidak bisa beribadah. Bapak Ibu, sikap ini yang harus kita ambil, sikap ini yang harus kita sikapi benar-benar dengan setulus-tulus hati kita. Dan jangan sampai dengan adanya ini menjadi perpecahan antara satu dengan yang lain, antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain karena menonjolkan ego secara pribadi masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita bisa menahan diri kita, tentu hal yang terbaik nantinya juga akan diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi akan hal ini, Rasul Paulus dalam bacaan kita yang baru saja kita baca, ini juga merasakan ketika jemaat di Roma sedang dalam perpecahan, yaitu bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi, mereka masing-masing menonjolkan egonya, ingin menjadi pemimpin daripada jemaat itu, ingin menjadi yang terpandang dalam jemaat itu. Makanya persoalan ini menjadi sangat rumit bagi Rasul Paulus untuk menyelesaikannya. Tentu Rasul Paulus juga tidak mudah dalam menyelesaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana upaya Rasul Paulus dalam menyikapi akan hal ini agar tidak terjadi perpecahan di antara jemaat Roma? Bagaimana cara menyatukan antara orang Yahudi dan non-Yahudi? Bapak Ibu, tentu Rasul Paulus cara menyadarkan dengan sikap sederhana, dengan cara yang praktis, mudah diterima oleh orang-orang atau jemaat di Roma. Caranya seperti apa? Yang seperti baru saja kita baca pada perikop tersebut, ialah Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma saling mengasihi. Bagaimana caranya? Mengasihi itu ternyata tidak pura-pura. Rasul Paulus mengajak bagi jemaat di Roma menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, seperti di ayat 9. Dan kemudian Rasul Paulus cara mendekatinya bagaimana? Mengasihi sebagai saudara. Jadi meskipun ada perbedaan, bukan satu suku, tetapi Rasul Paulus mengajak mengasihi sebagai saudara, tidak membeda-bedakan antara suku yang A, suku yang B, tidak membeda-bedakan latar belakang, dan tidak membeda-bedakan antara si kaya dan kepada orang yang kurang mampu. Dan yang ditekankan oleh Rasul Paulus satu dengan yang lain adalah harus memberi hormat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Rasul Paulus menekankan kembali bagaimana hal itu bisa dilakukan, yaitu janganlah kerajinan kita kendor, dalam artian dalam hal yang kecil, pelayanan yang mereka anggap tidak menyentuh, tetapi kadang menjadi kecewa. Makanya hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus.
kepada jemaat di Roma. Dan Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Roma agar ketika ia melayani itu dengan ketulusan, dikatakan rohmu menyala-nyala. Dan penekanan ketika kita melayani, jangan beranggapan kita melayani diri sendiri, melayani orang, tetapi ini adalah yang dilayani adalah Tuhan. Yang dilayani adalah Tuhan. Ya tentu ketika melayani Tuhan itu bisa diwujud nyatakan kepada orang-orang, kepada jemaat, terlebih kepada orang yang tidak mampu. Bapak Ibu, kemudian di ayat 12-13 Rasul Paulus kembali mengajak bagaimana hidup itu bersukacita. Tentu hal ini harus dilandasi dengan kesabaran dan juga harus bertekun di dalam doa. Bagaimana kalau kita menyatakan sukacita tetapi kita sendiri tidak bersabar dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa mengatakan kita bersukacita kalau tidak dilandasi dengan rasa syukur dan doa? Kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa melakukan itu, bisa melakukan kesabaran, bisa menjadi teladan di dalam doa, hendaklah kita mengambil sikap dan kita hendaknya juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka di ayat 14, berkatilah orang yang menganiaya kamu, bahkan orang yang menyakiti kita. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita memberkati mereka. Dan ditekankan di sini tidak boleh mengutuk kalaupun kita disakiti. Bapak Ibu, kebersamaan ini akan diimplementasikan, akan bisa terwujud ketika kita bisa hidup secara bersama-sama, yaitu kita bisa bersuka cita bersama saudara-saudara kita meskipun berbeda, dan kita juga bersedih atau menangis, menanggung kesusahan secara bersama. Dan penekanan yang terakhir dari Rasul Paulus untuk jemaat di Roma, diingatkan hendaknya kita sehati sepikir dalam kebersamaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga saudara-saudara dimanapun saat ini Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, seperti halnya nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma, marilah kita juga diajak bagaimana menerapkan kasih baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam lingkungan masyarakat, dan terlebih untuk lingkungan gereja kita, dengan selalu bersyukur, bertekun di dalam doa, dan kita hidup bersama-sama, sehati sepikir. Dan yang terpenting Bapak Ibu, hendaklah kita hidup
dengan bijaksana, menyikapi setiap persoalan pergumulan itu dengan bijaksana. Niscaya ketika kita bisa melakukan hal itu, Tuhan pasti akan memberkati kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk keluarga kita dan saudara-saudara kita. Kita kembali berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur jikalau pada kesempatan yang indah saat ini Engkau telah mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami, tidak pura-pura, dan kami tidak boleh menonjolkan ego kami sendiri, tetapi kami saling membantu antara yang satu dengan yang lain sebagai keluarga. Terlebih dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberkati keluarga kami masing-masing. Hikmat Tuhan menolong kami dengan setiap pergumulan yang kami alami, baik pergumulan ekonomi, baik pergumulan keluarga, baik pergumulan pekerjaan, juga terhadap apapun yang kami alami. Tuhan kiranya Engkau senantiasa menolong, menyertai kami. Dan kami juga memohon berkat untuk setiap pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami, bagi jemaat Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Hikmat Tuhan senantiasa menolong kami semua, agar pelayanan di gereja kami, di GKP Smyrna Cikarang secara khusus bisa berlangsung dengan baik. Dengan adanya pandemi ini, Tuhan tolong sertai kami agar kami semua terhindar dari pandemi COVID-19 atau Corona. Dan kami memohon pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan agar pandemi ini Tuhan hapuskan dari lingkungan kami, dari bangsa kami, juga bahkan dari muka bumi ini, agar ketenangan kami boleh rasakan setiap kami, baik keluarga, baik masyarakat, baik di lingkungan gereja kami. Ya Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang pada minggu-minggu ini sedang melaksanakan tes untuk kenaikan sekolah. Tuhan kiranya Engkau memberkati, memberikan kepintaran untuk anak-anak kami. Hikmat Tuhan senantiasa menolong anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dimampukan untuk mengerjakan setiap soal yang dihadapi. Dan anak-anak kami Tuhan beri kelulusan atau kenaikan dengan nilai yang terbaik. Anak-anak kami yang ada di bangku kampus, Tuhan juga berkati. Meskipun semuanya belum bisa melaksanakan
sekolah ataupun kuliah secara langsung dengan tatap muka, tetapi Tuhan kiranya Engkau memberi hikmah yang terbaik bagi kami semua, sehingga semuanya bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Anak-anak kami memperoleh yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam pekerjaan kami, ya Bapa. Apapun yang sedang kami usahakan, Tuhan kiranya Engkau senantiasa menolong. Gereja kami juga kami doakan seluruh pelayanan yang ada, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, sehingga kami dimampukan ya Tuhan memperoleh kesembuhan, memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan berkat dan kesembuhan daripada Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit kembali boleh melakukan aktivitas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan kiranya Engkau senantiasa berkenan menolong kami semua. Pemerintah bangsa kami Engkau berikan kebijakan, Engkau berikan yang terbaik, sehingga dengan kebijakan yang ada, bangsa kami menjadi adil, makmur secara merata. Ya Bapa, inilah Tuhan doa kami. Tentu banyak kekurangan di dalam kami berdoa. Dan ini ya Bapa, ampuni kesalahan kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Dan dengan ini perkenankanlah kami juga berdoa seperti Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Surga terang, baik surga